Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari yang indah bagi kita, secara khusus untuk saudara kita Tabita Marginingsih dan Dedi Krisnanto serta keluarga besar. Sebab pada akhirnya Allah telah mempertemukan mereka berdua untuk saling mencinta. Kini mereka datang kepada Tuhan untuk memohon peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oleh sebab itu, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri untuk memulai ibadah saat ini. Ibadah saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara semua. Dan beserta saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama bersyukur untuk hari ini bahwa nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bekerja luar biasa untuk kehidupan kita. Apalagi kedua saudara kita boleh tiba sampai di sini dengan selamat. Karena itu kita mengagungkan kasih Tuhan dan cinta Tuhan. Dengan kita bersama-sama angkat pujian, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita menyatukan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dan penolong kami. Engkaulah benteng bagi pertahanan dan perlindungan bagi kami. Puji syukur karena Engkau menyertai kami semua. Secara khusus Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan kepada saudara kami Dedi Krisnanto dan Tabita Marginingsih, didampingi oleh keluarga besar. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bekerja luar biasa dalam hidup kami.
Maka saat ini kami bersama-sama menundukkan hati kami. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Maka berbicaralah kepada kami, karena kami semua siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara khusus mempelai berdua, firman Tuhan hari ini sebetulnya sudah saya siapkan. Tetapi karena kondisi istimewa yang hari ini terjadi, maka kemudian saya ingin mengambil bagian yang lain untuk menegaskan betapa indahnya dan luar biasanya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu saya ingin kita bersama-sama memperhatikan kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Mohon bisa diingat oleh mempelai berdua, kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang ingin saya tegaskan adalah pada ayat 11 bagian A yang berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa seperti saat ini adalah peristiwa yang sudah direncanakan jauh hari oleh kedua saudara kita, yang pasti didukung oleh kedua belah pihak, keluarga Bapak Ibu Demas Suroso dan juga Bapak Ibu Stefanus Wagimi. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa oleh keluarga. Dan ternyata apa yang direncanakan pada akhirnya di tengah jalan mendapatkan satu kecelakaan yang terjadi. Nah, kalau demikian, bagaimana kita mengolah kejadian ini? Ketika kateksasi pranikah, saya mencoba untuk bicara dialog dengan kedua saudara kita, Mas Dedi dan juga Mbak Pita. Dengan saya bertanya, gimana sih awalnya panjenengan itu bisa ketemu? Menarik gitu ya, menarik menurut saya. Karena mereka itu tetangga, kenal, tapi belum ada benih-benih cinta gitu kan ya. Meskipun ini dari keluarga ini kakaknya, saya kenal kakaknya dan lain sebagainya, tapi biasa saja. Tetapi pada saat tertentu entah bagaimana, kliknya muncul gitu ya. Jadi frekuensinya sama, sehingga panjenengan bisa ketemu dan mengatakan dengan berkata bahwa kita menikah. Nggak usah pacaran lama, malah kita era pacaran gitu ya. Tapi kita akan menikah karena kita tidak mencari pacar, tapi kita mencari suami istri. Nah, luar biasa kan? Itu menurut saya dari perjalanan Anda yang sekian waktu lamanya, saya yakin Mas Dedi dan juga Mbak Pita kemudian sudah berusaha dan mencoba untuk menjalin relasi, untuk mencoba untuk mencari, melakukan pendekatan dengan baik itu laki-laki yang lain maupun perempuan yang lain. Tetapi enggak cocok atau ya dikatakan tidak cocok. Baru kemudian ketemu Mas Dedi, ketemu Mbak Pita dengan mengatakan wes iki baik. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Mungkin secara manusia kita mengatakan, ya karena ini, Mas Dedi ini begini, Mbak Pita ini demikian dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Tetapi sebagai orang beriman, kita meyakini bukan hanya sekedar karena pertimbangan manusia, tetapi karena pertimbangan yang muncul adalah dengan melibatkan Tuhan. Karena itu ketika Anda berdua kemudian menikah dan kemudian satu hati, itu bagian yang kemudian kita yakini bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika didorong-dorong, ayo Mbak Pita, ayo Mas Dedi, gek nikah, itu kan biasanya yang kemudian kita dengar.
tetapi belum ketemu juga. Dan pada akhirnya ketika ketemu Mas Dedi dan juga ketemu Mbak Bita, baru kemudian oke, saya menikah. Bukankah itu indah pada waktunya? Bukankah itu tepat pada waktunya? Ternyata apa yang dikatakan dan direncanakan Tuhan sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang mau saya katakan. Yang kedua adalah di tengah-tengah sukacita kita hari ini ada sedikit rasa gundah, dan saya tahu persis bagaimana perasaan ibu bapak dan mempelai berdua. Deg-degan, khawatir, cemas, banyak yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Karena kejadian tadi pagi yang membuat Mas Dedi kemudian harus bawa ke rumah sakit karena kebetulan kecelakaan terjadi. Dan semua sudah bingung, panik luar biasa. Saya tahu persis. Karena bukan hanya panjenengan, kami juga panik, tapi Anda pasti lebih panik daripada kami. Khawatir, takut luar biasa. Itu yang dirasakan. Terus piye, engkau piye. Gimana keadaannya? Apa yang sakit? Mana bagian dan lain sebagainya? Itu yang kemudian muncul dalam pikiran kita. Beberapa planning sudah kita buat. Bagaimana kalau situasinya seperti ini, kita bagaimana? Kalau harus di rumah sakit harus seperti apa? Kita sudah buat sedemikian rupa. Tetapi puji Tuhan, meskipun terbatas, Mas Dedi bisa tiba di sini. Bukankah itu karunia Tuhan yang luar biasa? Bukankah itu berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan kita semua? Sehingga ketika Tuhan mengatakan kepada kita, firman Tuhan mengatakan kepada kita, semua indah pada waktunya. Ini yang terjadi. Semua indah pada waktunya. Bahwa ketika meskipun ada keterlambatan tidak masalah. Itu bagian daripada bagaimana kita melihat dan bagaimana kita menyikapi situasi yang ada. Tetapi ketika panjenengan hari ini bisa datang ke gereja, ada bapak, ibu, semua dan saudara-saudara yang direncanakan datang di tempat ini adalah berita luar biasa. Dan kita bisa mengatakan di dalam hati kita, indah pada waktunya Tuhan. Tidak terlambat Tuhan, saya tetap menikah. Suami saya tetap baik kondisinya, keluarga baik, semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Maka peristiwa saat ini seharusnya menjadi satu pembelajaran penting bagi Bita dan juga bagi Dedi. Pelajaran tentang kuasa Tuhan. Kalau kita sudah mempercayakan sesuatu kepada Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, lihat ini yang sekarang terjadi. Meskipun ada kecelakaan, meskipun ada musibah, Tuhan buat sedemikian rupa. Allah bekerja di dalamnya. Meskipun ada luka, tetapi kemudian Tuhan kemudian melindungi Mas Dedi sedemikian rupa sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dan itulah ciri ketika kita belajar bagaimana hidup berkeluarga. Bahwa masalah demi masalah bisa terjadi. Kecelakaan demi kecelakaan bisa saja menghinggapi kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita yakini dalam hati kita sebagai keluarga Kristen adalah Allah turut bekerja di dalamnya. Tuhan tidak pernah membiarkan rencana keluarga di sini yang begitu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yang begitu percaya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab doa keluarga di sini secara khusus mempelai, sehingga semua berjalan indah pada waktunya. Maka ketika panjenengan suatu saat mendapatkan persoalan dalam kehidupan keluarga, yakinkan dalam diri saudara, semua akan indah pada waktunya. Semua akan baik, semua akan terlewati. Yang dibutuhkan adalah kesabaran untuk menanggungnya dan keyakinan kepada Tuhan. Hidup keluarga tidak mudah.
rintangan demi rintangan bisa terjadi. Perbedaan karakter, sudut pandang, dan juga kebiasaan terjadi dalam kehidupan panjenengan. Nanti Mbak Bita dan Mas Dedi akan mengalami masa-masa yang tidak mudah untuk penyesuaian itu. Sing sabar satu dengan yang lainnya, terus berusaha untuk bisa menyelesaikannya. Dan bukan hanya itu, tetapi masalah juga bisa terjadi di luar kemampuan kita. Persoalan ekonomi, persoalan tentang keluarga besar, termasuk seperti saat ini, adalah di luar kemampuan kita. Tetapi marilah kita yakin dan percaya, keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa percaya akan mujizat Tuhan dan karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita adalah keluarga yang senantiasa akan dimampukan melewati semua itu. Karena itulah satu hal yang harus kita ingat dalam kehidupan keluarga kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita amini itu dalam hati kita, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sehingga kita akan meraih kebahagiaan seperti yang kita harapkan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak Ibu mempelai berdua, ada pitutur, nasihat yang akan disampaikan oleh kakakmu untuk kalian berdua. Silakan Mas. Bita, Dedi, hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Walaupun apapun yang terjadi, semua atas seizin Tuhan. Percaya, yakin percaya bahwa ini adalah ada rencana besar Tuhan bagi kehidupan kalian. Mas Yusuf akan mempersembahkan sebuah tembang mocopat pupuh dandang gulo yang menjadi landasan kalian bahwa cinta itu dari hati, bukan melihat harta dan rupa. Segala apapun bisa dihadapi bersama, yakin percaya Tuhan yang menjadi kepala keluarga atas kalian. Dan apapun jangan diukur dari nilai uang, tapi dari cinta yang sungguh. Kekarane wong agrami tutu pondok rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel kalangkung tan kena tinumbas arta selamat berbahagia adikku berdua.
Tuhan Yesus mengasihi kalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat, dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka pada kesempatan kali ini pernikahan saudara Dedi Krisnanto dan saudari Tabita Marginingsih akan kita mulai. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan adalah satu, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan itu telah dipersatukan oleh Allah. Yang kedua adalah menjaga kelestarian keluarga. Kan Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga adalah menjaga kekudusan keluarga. Karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Yang keempat adalah mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Kan Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Yang kelima adalah senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara Dedi Krisnanto dan saudari Tabita Marginingsih, pada hari ini saudara akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Jemaat yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Sekarang saya akan meminta saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudara Dedi Krisnanto, di hadapan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini, apakah saudara dengan sadar dan bulat hati mengambil keputusan menerima Tabita Marginingsih yang ada di samping saudara saat ini menjadi istri saudara? Bagaimana jawabmu, saudara Dedi Krisnanto? Saudari Tabita Marginingsih, di hadapan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini, apakah saudari dengan kebulatan hati dan sadar mengambil keputusan menerima Dedi Krisnanto yang ada di samping saudari saat ini menjadi suami saudari? Bagaimana jawabmu, saudari Tabita Marginingsih? Ya, saya bersedia. Saudara Dedi Krisnanto dan Tabita Marginingsih, apakah saudara berdua bersedia memenuhi kewajiban hidup berumah tangga sesuai dengan perintah Tuhan? Bagaimana jawaban saudara berdua? Ya, kami bersedia. Hendaklah ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara
dan kita jemaat yang hadir menjadi saksinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan pengucapan janji setia. Kepada mempelai dipersilakan mengucapkan janji setianya. Tabita Marginingsih, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan menerimamu sebagai istriku satu-satunya, kehadirat Tuhan, sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan. Aku berjanji untuk mengasihimu sepanjang hidupku, baik pada waktu berkelimpahan maupun kesusahan, baik pada waktu sehat maupun sakit. Aku berjanji akan selalu berbakti kepada Tuhan dan hidup suci dengan mematuhi perintah Tuhan. Silakan mempelai perempuan mengucapkan janjinya. Dedi Krisnanto, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan menerimamu sebagai suamiku satu-satunya karunia Tuhan, sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan. Aku berjanji untuk mengasihimu sepanjang hidupku, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit. Aku berjanji akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Saya meneguhkan janji saudara di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menyaksikan penyematan cincin sebagai cinta kasih lambang kesetiaan saudara kita berdua. Dua cincin kecil ikat kau dan saya, mulai hari ini kita satu jua. Dua cincin kecil ikat kau dan saya, dalam Kristus Tuhan kasih kita nyata. Kasih bukan ucapan belaka, kasih tiada menuntut saja, kasih terima kau seutuhnya, kasih lupakan salah dan celah. Saudara yang terkasih, cincin ini adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan saudara kita Dedi dan juga Tabita. Saudara Dedi Krisnanto, ambillah cincin ini dan kenakanlah di jari manis tangan kanan Tabita Marginingsih.
Saudari Tabita Marginingsih, ambillah cincin ini dan kenakanlah di jari manis tangan kanan Dedi Krisnanto. Kasih bukan ucapan belaka, kasih tiada Ingatlah bahwa saudara berdua bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Kasih lupa salah dan celah, dua cincin kecil ikat kau dan saya. Mulai hari ini kita satu jua, dua cincin kecil ikat kau dan saya. Dalam Kristus Tuhan kasih kita nyata. Dua cincin kecil ikat kau dan saya. Saudara, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita dalam pemberkatan perkawinan ini. Karena itu saya mengundang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Berkatilah mereka, semoga bahagia. Tiada hari berlalu tanpa kasih mesra
Tuhan Allah yang Maha Baik memberkati saudara, meneguhkan janji saudara, memampukan saudara memasuki kehidupan baru sebagai keluarga dalam naungan dan tuntunan Tuhan. Allah memberkati kehidupan baru saudara sehingga senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Allah memberkati kehidupan baru saudara dalam keluarga dan menjadikan kehidupan keluarga saudara menjadi terang dan garam dunia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, inilah mempelai berdua yang telah mengikrarkan janji mereka, dan Engkau telah meneguhkan, bahkan Engkau memberkati mereka. Kini mereka bukan lagi dua, melainkan satu sebagai keluarga kepunyaan Tuhan. Pandanglah keluarga baru ini senantiasa berkati dengan limpahan cinta kasih dan kemurahan-Mu, sehingga mereka dimampukan mengarungi kehidupan keluarga mereka dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Besertalah dalam perjalanan keluarga baru mereka, sehingga mereka senantiasa bersinar hidup mereka dan menjadi jalan berkat bagi kehidupan keluarga mereka dan juga untuk sekitar mereka. Dan lengkapilah sukacita mereka dengan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup keluarga baru saudara. Saudara Dedi Krisnanto dan Saudari Tabita Marginingsih. Jemaat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya yang hadir pada saat ini. Berbahagialah dalam hidup baru keluarga saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih, keluarga baru sudah dibentuk. Mari kita sambut dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita doakan supaya keluarga yang baru ini terus senantiasa merasakan kebahagiaan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, senang, ya, bahagia, ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, doanya senantiasa. Baik, sebagai wujud sukacita karena Tuhan sudah mempersatukan kedua saudara kita menjadi suami istri di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berpersembahan. Kotak sudah disediakan di kanan dan juga di kiri dari Bapak Ibu semuanya. Seberapa yang ingin berpersembahan untuk gereja ini dipersilahkan, tetapi mohon dengan sangat tetap mematuhi protokol yang ada untuk terus menjaga jarak ketika memasukkan persembahan di kotak yang sudah disediakan. Dimulai dari mempelai, kemudian orang tua dan jemaat yang hadir yang ingin persembahan. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian berbahagia tiap rumah tangga. Bahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lain.
yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Yesus, untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti firman-Mu, segala sesuatu indah pada waktunya, dan ternyata semua berjalan dengan lancar dalam tuntunan dan kuasa Tuhan. Kami senantiasa mohon berkat Tuhan untuk keluarga baru ini, senantiasa dimampukan untuk menjadi cahaya di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga keluarga ini selalu hidup dalam kerukunan, dalam kedamaian, sehingga dapat mengatasi setiap persoalan, perbedaan yang ada. Bahkan Tuhan pakai keluarga ini sebagai saluran berkat. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak dan Ibu Stefanus Wagimin, Bapak dan Ibu Dema Suroso. Tuhan, terima kasih untuk berkat, kekuatan dan kesehatan atas mereka. Berkati keluarga besar ini sehingga mereka senantiasa mampu untuk menjalin kehidupan bersama dengan baik seturut dengan kehendak Allah. Biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga kami semua, karena kami tahu bahwa kekuatan dan keutuhan keluarga menjadi pondasi bagi keutuhan dan kekuatan gereja, demikian juga dengan bangsa ini. Maka biarlah kami senantiasa dimampukan untuk kuat meskipun badai dan persoalan terjadi dalam kehidupan kami, sebagaimana yang saat ini kami sedang rasakan dampak dari COVID-19 sungguh menghantam perekonomian keluarga kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Engkau menguatkan kami dan memberikan terang agar kami dapat mengerti jalan keluar dari persoalan-persoalan ini. Karena itu kami menyerahkan keluarga kami maupun keluarga-keluarga yang lain di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih karena kami juga boleh berpersembahan, sehingga melalui persembahan ini biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pembangunan gereja di tempat ini. Kami mohon ampun jikalau ada dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi dasar, kekuatan, pondasi dan atap kehidupan rumah tangga kami, doa ini kami naikkan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah ini dengan memohon berkat dari Tuhan, Allah Bapa yang kekal memelihara saudara berdua dalam ikatan cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati dan rumah tangga saudara. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan keluarga saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jadikanlah rumah kami rumah yang damai dan senang. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, kala itu Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara terkasih, ibadah sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur dan terima kasih, karena Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan Saudari Tabita Marginingsih dan Saudara Dedi Krisnanto. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, selanjutnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kami. Dan apabila selanjutnya keluarga besar mempelai akan melaksanakan acara selanjutnya, kiranya Tuhan memberikan kelancaran. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.